Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ya saya akan menyampaikan sedikit mengomentari sedikit berita yang akhir-akhir ini cukup viral di media sosial di YouTube, yakni atas tertangkapnya pendeta Yusuf Manubuluh. Ya. Pertama, satu sisi saya cukup prihatin dengan berita ini. Jujur, bukan berita yang membahagiakan buat saya sebenarnya. Bukan berita yang membahagiakan hal ini bisa terjadi. Justru saya sangat memprihatinkan kondisinya itu, dan sangat prihatin dengan atas apa yang dialami oleh pendeta Manubuluh. Beliau banyak memberikan konten-konten di dalam media YouTube, ya, di media YouTube. Cuma memang terkadang ada geramnya. Geramnya itu setiap konten yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubuluh ini, dia kan sering menyampilkan para murtadin, ya. Para murtadin memberikan kesaksian atas diri mereka. Mengapa mereka murtad, mereka keluar dari Islam dan beralih kepada kekristenan. Yang secara umum kalau saya nilai, pertama penilaian saya terhadap apa yang disampaikan oleh para murtadin tersebut yang menjadi narasumber yang sering disampaikan di kanal YouTube-nya Bapak Pendeta Yusuf Manubuluh itu, pada umumnya memang berisi hoax, gitu ya, berisi kebohongan. Dan itu semua kelihatan di setting. Sehingga mungkin karena sudah terlalu seringnya, ini Bapak Pendeta ini ya, bagi saudara yang belum mengenal Pendeta Manubuluh, ini orangnya. Tapi saya yakin mayoritas, apalagi apologet Kristen, pasti mengenal siapa itu Bapak Pendeta Manubuluh. Dan juga para kristolog Muslim, mereka mengenal pasti siapa itu Bapak Pendeta Manubuluh, ya. Dan mungkin sebagian juga masyarakat awam juga pasti mengenal siapa itu Bapak Pendeta Manubuluh. Yang sekali lagi secara umum konten yang dia sampaikan itu pada umumnya isinya hoax, berita bohong ataupun settingan yang disampaikan oleh para narasumber yang ditampilkan oleh Bapak Pendeta Manubuluh. Ya, pada umumnya mengaku ada itu mantan kiai, mantan ustadz, guru besar, pokoknya yang nggak kaleng-kaleng katanya, mantan alumni pesantren, juara MTQ, apalagi. Pokoknya seolah-olah memang yang ditampilkan itu seorang yang secara qualified ataupun kualitas keagamaannya di dalam Islam dulu begitu luar biasa begitu. Lalu dia murtad menerima Tuhan Yesus. Banyak saudara kalau mau tahu seperti apa narasumber yang ditampilkan oleh Bapak Pendeta Manubuluh ini, silakan dicari di YouTube, itu banyak. Saya tidak usah mengambil sampel lah dalam hal ini karena terlalu banyak itu. Terlalu banyak di dalam YouTube itu tampilan-tampilan dari Bapak Pendeta Manubuluh ini menampilkan salah satu dari menampilkan sekian banyak narasumber yang notabene di situ sekali lagi hoax dan penuh dengan settingan. Ya, walau alam, saya tidak mau menuduh apakah itu memang dari kekalangan
Kristen sendiri yang disetting sama Bapak Pendeta Manubulu untuk ditampilkan, karena dari hasil ya, di dalam kanalnya tuh kan, kanal YouTube-nya itu kan sering mengadakan dialog antara pemateri yang narasumber yang ditampilkan oleh Bapak Pendeta Manubulu dengan khalayak ramai. Jadi sehingga banyak yang memancing-mancing, yang memberikan satu ngetes lah gitu ya, menguji, mencoba. Benar nggak ini orangnya dulu mantan kiai, mantan pesantren, tamatan sarjana agama begitu ya. Sehingga tidak jarang dites, diuji gitu. Diuji membaca Al-Quran, diuji mengaji, ternyata berantakan dan kacau balau gitu ya. Kacau balau. Nanti mungkin di akhir video ini saya tunjukkan salah satu saja mungkin ya. Ada yang mengaku katanya dulu dia anak kiai di pondok pesantren begitu ya. Cukup lama dia di pondok pesantren, tapi begitu diuji membaca Al-Fatihah saja keteteran, tidak layak dikatakan, boro-boro jadi guru ngaji atau anak kiai yang begitu ya. Untuk jadi guru TPA aja tidak pantas, tidak layak begitu ya. Dan itu yang sering digembor-gemborkan begitu. Penuh dengan settingan, penuh dengan drama. Ya intinya hal tersebut menimbulkan image dan menanamkan satu nilai, satu gambaran di mata orang banyak, khususnya kami di umat Islam. Ini adalah satu settingan dan ini satu kebohongan begitu. Apa yang ditampilkan itu. Sehingga ada salah seorang mungkin umat Islam yang melaporkan Bapak Pendeta Manubulu ini ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah polisi di daerah Jawa Barat sana. Ya, sekarang sudah dijadikan tersangka karena ya tuduhannya adalah menyampaikan berita bohong atau hoax. Ya, berita bohong terhadap, ya banyak kalau ditanya berita bohongnya apa gitu. Pada umumnya tayangan-tayangan yang disampaikan, yang dipaparkan, yang ditampilkan oleh Bapak Pendeta Manubulu ini pada umumnya itu adalah berita hoax. Ya mungkin ada benarnya mereka itu memang para murtadin. Tapi embel-embel bumbu-bumbunya ini yang dia mengaku Islamnya tidak kaleng-kaleng, mengaku Islamnya yang taat, mengaku anak kiai, mengaku mantan guru ngaji, apalagi mantan seorang ustadz atau ustazah, macam-macam ya. Nah itu unsur embel-embel atau tambahan itu yang menjadi penyebab, sehingga itu gerah gitu ya, menyebabkan orang gerah gitu. Sekali lagi, kalau saya secara pribadi bukan mempermasalahkan orang tersebut murtad dari Islam ke Kristen, bukan itu yang mempermasalahkan. Silakan, itu hak pribadi seseorang gitu ya. Dia murtad begitu. Meski di masa Rasulullah orang-orang yang murtad itu memang diperangi begitu. Tapi kita kan di zaman sekarang ini tidak mungkinlah akan melakukan itu. Ya silakan, intinya silakan, kalau mau murtad ya murtad, itu haknya dia gitu ya yang ingin murtad. Tapi tidak dengan cara menambah embel-embel, dengan pembohongan-pembohongan, dengan bumbu-bumbu yang segala macam, seolah-olah memang kualitas orang-orang Islam itu begitu mudah sekali dipengaruhi. Tidak semudah itu. Justru kalau memang betul-betul dia kiai, dia betul-betul seorang ulama, nggak semudah itu, nggak akan mudah digelincirkan. Nggak usah yang ulama lah, orang-orang yang jamaah biasa saja di Islam tidak semudah itu dimurtadkan. Murtadnya orang Islam itu hanya dua hal. Pertama, ya antara sejengkal inilah gitu, antara perut dengan kemaluan saja, hanya dua itu. Kalau tidak kelaparan sehingga mendapatkan asupan-asupan yang dihalalkan menurut mereka, ya, diiming-iming dengan segala sesuatu, atau karena ya mau nikah, atau karena pacaran, atau karena ya macam-macam, ya. Nah, lalu murtad, ya, nanti disetting,
Gitu. Macam-macam yang begitu tuh. Karena hal yang begitu buktinya sudah terlalu banyak. Sudah sangat banyak. Bukti-bukti yang seperti itu sangat banyak ditemui. Salah satu narasumber Bapak Pendeta Manubulu ini, itulah MKC yang sekarang juga sudah ditangkap di penjara oleh polisi. Ya, dalam hal yang sama, penghinaan terhadap agama Islam, gitu ya. Karena terlalu berlebihan sehingga kebablasan, tidak bisa terkendali, tidak bisa terorganisir dengan baik, tidak bisa mengontrol kata-kata, sehingga ya menjadi masalah begitu. Itu MKC itu salah satunya. Dulu tuh narasumbernya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, MKC juga sudah dipenjarakan karena penghinaan terhadap Islam. Ya. Bukan karena mentang-mentang mayoritas dan menindas minoritas, tidak. Mereka ditangkap, mereka demikian disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ya. Sekali lagi, satu sisi saya sangat prihatin dengan apa yang disampaikan, apa peristiwa yang sudah terjadi atas Bapak Pendeta Manubulu di usia beliau yang sudah cukup tua, ya. Dan posisi kan sudah jadi pendeta itu sudah nyaman gitu loh. Harusnya kan lebih enak saja beliau itu ya menikmati hasil dari pengajarannya, kebaktiannya, macam-macam lah, nah, gitu ya. Harusnya menikmati itu saja, nggak perlu harus begini akhirnya. Dan kalaupun harus membuat membuat satu konten, ya jangan terlalu berlebihan gitu membohonginya, gitu. Hoaxnya itu jangan berlebihan. Kami tahu dengan Islam kami, artinya bagaimana kualitas orang di keislaman itu. Apalagi kalau sudah sampai pada tahap seorang dia ulama, kalau memang dia benar-benar ulama, dia benar-benar seorang kiai, nggak semudah itu tergelincir dia itu murtad dari Islam itu, keluar dari Islam, masuk ke Kristen. Nggak semudah itu. Kami tahu bagaimana di dalam Islam itu, ya. Akidah umat Islam itu kalau benar-benar dia memegang akidahnya dengan baik, tidak semudah itu dia murtad. Maka kalau ada yang seperti itu terjadi, pasti ada sesuatu. Ya, bisa jadi karena faktor settingan. Bisa jadi karena hoax yang disampaikan. Sehingga inilah yang didapat begitu ya. Jadi sekali lagi, bukan karena saya sentimen dengan Bapak Pendeta Manubulu, justru saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi dengan beliau. Semoga saja beliau baik-baik saja di sana, di penjara itu, kalau memang sudah di penjara. Setidaknya bisa menjadi intibar lah begitu ya. Mari sama-sama kita berapologet atau ya saling mengkanter gitu ya. Ini kan hanya sekedar tarik-menarik ini. Masalahnya juga terkadang Islam, tuduhan terhadap Islam yang dikatakan intoleran, itu membuat gerah kami untuk membuktikan bahwasanya Islamlah yang paling toleran. Ini bukan karena Bapak Pendeta Manubulu minoritas, kemudian dia mendapat perlakuan yang tidak baik, bukan karena begitu ya. Ini karena memang murni apa konten yang dia buat, itu memang melahirkan sesuatu yang sangat meresahkan. Sehingga itu terbukti dengan adanya pengaduan atas konten-konten yang dibuat oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Sekali lagi, hal ini mungkin tidak seharusnya terjadi. Semoga saja ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita bersama, baik dari sisi umat Muslim maupun dari sisi umat Kristen. Ya, sama-sama kita menjaga. Kalaupun membuat ini konten berdasarkan fakta, data dan fakta yang benar gitu loh. Ada bukti yang menjadi landasan kita beropini. Ada bukti yang menjadi dasar kita itu untuk memberikan komentar. Itu kan lebih baik daripada membuat hoax, menuduh-nuduh yang tidak baik,
menuduh-menuduh yang seperti ini, menampilkan narasumber-narasumber yang tidak kompeten, kemudian yang keluar dari mulut mereka adalah kebohongan-kebohongan, fitnahan-fitnahan, kemudian hujatan-hujatan yang menyesatkan diri mereka sendiri. Umat Islam sudah tahu dengan konsepnya, jadi jangan khawatir dengan umat Islam. Begitu saudara, sekali lagi saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi dengan Bapak Pendeta Yusuf Manubuluh. Semoga saja beliau sehat, semoga saja ini baik-baik saja, ya. Ya, yang jelas ini jadi satu pelajaran. Nah, di akhir video ini nanti saya kasih contoh salah satu orang atau orang lah yang menjadi salah satu narasumber dari Bapak Yusuf Manubuluh, ya, yang tidak layak dengan ketentuan semestinya, yang dikatakan dia seorang guru ngaji, anak kiai, mantan ustazah, mantan ustadz, ya. Tapi begitu dites suruh baca Al-Qur'an, gelepotan, ya. Nah, itu saya contoh sebagai bentuk bahwasanya ini adalah hoax. Dan banyak lagi yang lain. Saudara kalau ingin tahu seperti apa sepak terjangnya konten-konten Bapak Pendeta Yusuf Manubuluh, silakan dicari di YouTube, itu beredar dengan banyak. Demikian saudara, mohon maaf atas kekeliruan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nanti setelah ini ada video yang ditayangkan, contoh dari narasumber yang disampaikan atau yang ditampilkan oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubuluh. Berikut. Tanpa ragu bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah. Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak, Pak? Ayat pendek aja, Pak. Ayat pendek. Ayat pendek yang masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal, Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi. Itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Nah, ada lagi, coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Nah, kalau makan orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima razaqnahum yunfiq. Ya, barik lana fima razaqnahum yunfiq. Ya, doa-doa itu. Ya, baik saudaraku. Kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Bapak bisa nggak? Ya, jadi harusnya ada yang nanya berbahasa Arab, saya bisa jawab. Iya, Pak Ragi nanya pakai bahasa Indonesia, sudah jawab. Ya, gini aja lah, pertanyaan dalam alam kubur aja lah ya. Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Itu. Nah, man iman muka, apakah imanmu? Imanku adalah Al-Kristen. Jadi iman saya adalah Kristen. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, jadi ini ada awalannya, Pak, sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina amanu Siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amanu ini agak lupa